to this computer. Oke, sudah terrecord dengan baik dan semuanya sudah menyalakan kamera ya. Ada yang masih belum ini siapa? Ahmad Zamzam, Dea Puspita, Kaila, silakan dinyalakan kameranya. Teman-teman semua ya, untuk mata kuliah kewirausahaan dan inovasi teknologi ini masuk kepada MKDK ya. MKDK itu apa? MKDK itu adalah mata kuliah dasar keahlian. Ya, ingat MKDK bukan MKK. Jadi kalau kalian bisa melihat di apa RPS itu kan ada jenis mata kuliah ya. Dia masuknya mata kuliah apa nih? MKK atau MKDK. Nah, itu kalian harus paham apa makna dari MKK dan MKDK. Dan ini sering ditanyakan nanti ketika kalian mau ujian komprehensif, itu sering ditanyakan apa maksud dari MKK dan MKDK. Ada yang pernah dengar istilah ini atau sudah ada yang tahu istilah ini? MKK dan MKDK. Ada? Kalau yang pernah baca atau eh, apa membaca dengan teliti ya, bukan membaca asal lewat saja. RPS kan kalian pastinya sudah dapat RPS ya dari berbagai apa namanya person dari berbagai dosen ya. Pasti disebut di dalam RPS itu MKK atau MKDK. Ada yang tahu sebelum saya jelaskan? Tidak ada? Oh, tidak ada yang tahu ya. Belum ya, belum tahu. Bukan tidak ada yang tahu, belum tahu. Jadi MKK itu dia adalah mata kuliah keahlian. MKK mata kuliah keahlian. Nah, kalau mata MKDK mata kuliah dasar keahlian. Jadi semuanya MKK dan MKDK itu dia ada aspek keahlian semuanya. Tapi kalau MKK yang pertama, dia mata kuliah keahlian, artinya dia masuk kepada mata kuliah khusus ya, yang merupakan bagian daripada kemampuan kalian sesuai dengan bidang atau jurusan yang kalian ambil. Misalnya pada jurusan bidang bahasa dan sastra Arab, jadi MKK itu adalah mata kuliah yang merupakan apa namanya komponen utama dalam pembelajaran kemahiran bahasa jurusan bahasa dan sastra Arab MKK. Tetapi kalau MKDK itu mata kuliah dasar keahlian itu dia merupakan mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar dia hanya sebagai pendukung atau pelengkap daripada MKK. Jadi sifatnya itu sebagai secondary gitu ya. Kalau primernya itu MKK, secondary-nya itu adalah MKDK. Nah, MKDK ini dia tidak merujuk kepada bidang keahlian sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Misalnya saya kasih contoh kalau misalnya kalian sekarang itu menjadi bagian daripada mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab, maka MKDK ini tidak ada kaitannya dengan jurusan yang kalian ambil, tetapi dia ikut menunjang daripada bidang keahlian. Nah, misalnya apa? Misalnya ya sekarang ini mata kuliah dan keahlian ini wirausaha dan inovasi teknologi. Nah, ini masuk ke MKDK bukan MKK. Karena apa? Karena sebenarnya kalau dilihat dari konteks pembelajarannya, kewirausahaan dan inovasi teknologi itu kan tidak ada kaitannya dengan sastra Arab ya, atau tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab kan, ya. Tetapi dia memiliki apa visi khusus kenapa dia dimasukkan kepada apa kurikulum dari jurusan BSA agar nantinya ya alumni daripada atau mahasiswa BSA itu tidak hanya berkompeten dalam bidang teoritis gitu ya yang menyangkut bidang keahliannya bahasa dan sastra Arab tapi juga mampu menjadi seorang wirausahawan, menjadi seseorang yang mampu
menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan kebidangannya tadi. Nah, seperti itu. Dan itu dia termasuk mata kuliah itu universitas. Jadi setiap jurusan pasti memiliki mata kuliah tersebut ya. Jadi bukan hanya jurusan BSA saja, tetapi semua jurusan yang ada di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, itu ya. Jadi dia masuk kepada MKDK. Baik, pada pertemuan yang pertama ini ya, saya akan menjelaskan atau memberikan materi ya, teman-teman semua terkait tentang dasar-dasar kewirausahaan. Sudah muncul? Terus anjing diwakilin dulu. Ya, gimana, Fir? Oke, sudah muncul ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, dasar-dasar kewirausahaan. Dasar-dasar kewirausahaan ini adalah konsep-konsep dasar yang harus dimiliki gitu ya, yang harus kita miliki untuk kita memahami konsep daripada kewirausahaan. Jadi dia menjadi salah satu indikator penting sebelum kita memahami konsep-konsep lainnya gitu ya. Artinya ini masih sifatnya basic gitu ya. Apa sih sebenarnya konsep dasar daripada eh, kewirausahaan itu seperti apa gitu ya? Nah, jadi nanti kita akan membahas di dalamnya terkait tentang apa itu pengertian daripada kewirausahaan ya, bagaimana karakter daripada kewirausahaan itu sendiri, yang ketiga manfaat daripada kewirausahaan dan ciri-ciri kewirausahaan unggul ya. Jadi empat hal ini nantinya akan kita bahas pada materi pertama terkait tentang dasar-dasar kewirausahaan hari ini. Jadi pertama kita akan membahas terkait definisi atau pengertian daripada kewirausahaan. Saya kira konsep atau kata-kata kewirausahaan ini sudah tidak asing ya. Tidak asing, kita seringkali mendengar istilah ini, bahkan apa namanya, istilah ini tuh menjadi semacam eh, apa konsep yang memang harus dimiliki sejatinya pada setiap orang gitu ya. Karena konsep kewirausahaan ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa apa namanya ditumbuhkan dengan tidak adanya pembiasaan atau tidak adanya teori yang matang terkait ini gitu ya. Meskipun memang secara eh, naluri ya, perspektif kewirausahaan itu sebenarnya sudah ada pada masing-masing orang, sudah ada pada masing-masing individu. Tetapi yang membedakan ada yang memanfaatkan atau memaksimalkan potensi wirausaha yang ada pada diri sendiri atau justru mengecilkan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu kalau dibilangin keahlian kewirausahaan tentunya ada pada setiap orang, tetapi tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada tersebut gitu ya. Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship ya, biasanya entrepreneurship itu selalu dikaitkan dengan sebuah proses ya. Proses apa? Proses mengidentifikasi ya, proses mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Jadi seseorang yang berjiwa entrepreneur itu dia memiliki visi atau dia itu adalah seorang yang visioner. Visioner itu ya orang yang memiliki apa planning dalam hidupnya. Jadi hidup itu tidak bisa hidup mah segimananya aja lah se sehada se, se sesuai dengan apa yang terjadi saja di kedepannya itu seperti itu apa namanya istilah sekarang tuh go with the flow gitu ya, go with the flow katanya gitu. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kita harus memahami peluang dan tantangan ke depan yang akan kita hadapi itu seperti apa. Nah, orang yang memiliki jiwa wirausaha atau apa namanya wirausahawan yang sering kita sebut orang yang melakukan kegiatan wirausaha, dia pasti visioner.
memiliki apa namanya cita-cita, harapan, target ke depan itu seperti apa, ya. Itulah yang dinamakan sebagai konsep kewirausahaan. Jadi ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk langsung menghasilkan sebuah produk, tidak ujuk-ujuk langsung mengembangkan produknya, tidak, tetapi berdasarkan proses. Prosesnya pertama ada identifikasi, mengidentifikasi bagaimana sebuah peluang itu dijadikan sebagai hal yang sifatnya produktif. Setelah sudah mendapatkan identifikasi, kita memutuskan kita mau apa namanya memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, lalu kita mengembangkan peluang tersebut ya dengan berbagai potensi SDM yang kita miliki, bakat, minat yang kita miliki. Dan artinya ketika kita sudah bisa me, apa ya, memantapkan usaha kita dalam identifikasi dan pengembangan ini, maka otomatis kita memiliki visi. Oh, visi visi hidup saya itu sebenarnya ini loh. Pengembangannya seperti ini. Nah, itu berasal dari identifikasi ya. Jadi konsep kewirausahaan itu sebenarnya pertama tadi harus bisa membuat visi ya. Visi itu apa sih visi dalam konsep kewirausahaan? Visi itu adalah berupa ide inovatif. Apa nih karya-karya inovatif yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, ya. Jadi kita sudah memiliki apa namanya SDM, kita sudah punya konsep, tetapi kita ternyata tidak mampu memanfaatkan peluangnya. Nah, itu artinya Anda belum masuk kategori visioner. Nah, visi itu kalau dikonsep berupa ide, maka hasil akhir daripada visi itu adalah suatu penciptaan usaha yang baru, ya, yang dibentuk pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Jadi gini, ada tipikal orang ya yang sudah apa down mental gitu ya bahasanya ya. Down mental itu mentalnya lemah. Jadi dia tidak berani mencoba dengan sesuatu yang dipikirnya mempunyai resiko yang besar. Nah, itu adalah konsep orang-orang yang tidak bisa memaksimalkan potensi wirausaha. Karena apa? Karena dia selalu berpikir resiko yang akan dihasilkan itu lebih besar daripada nanti manfaat. Padahal ya, eh, kita tidak akan pernah tahu bagaimana peluang ke depan itu jika kita tidak mencoba. Ada istilahnya ya, istilahnya itu jarib walahiz takun arifan. Jarib walahiz Langsung takun aja sekalian bantuan karet. ya. Jadi kamu harus mencoba. Berarti nggak bisa pulang. Walahiz takun arifan. Karena kalau sudah mencoba, maka kamu akan tahu. Kalau kamu tidak pernah mau mencoba, maka tidak Motor akan sama apa? seperti itu ya. Jarib takun arifan. Dan selanjutnya begini, eh, kalau kita bicara konsep definisi secara etimologi, tentunya banyak sekali ya, dan tentunya kita pun bisa membuat definisi terkait tentang wirausaha. Itu bebas, tidak ada batasan sama sekali. Nah, pendapat ahli ini saya kutip dari beberapa orang saja, karena kalau mau dirunut itu banyak sekali ya. Karena memang kalau kita bicara konteks atau konsep kewirausahaan, itu berdasarkan sudut pandang dan sepak terjang seorang wirausaha. Jadi seseorang itu bisa memberikan definisi atas sebuah konsep ketika dia sudah melaksanakan konsep itu. Ya, kalau Anda belum pernah membuat atau melaksanakan atau mengimplementasikan konsep daripada wirausaha, maka jangan membuat definisi. Karena definisi itu biasanya terlahir dari orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang tersebut, sehingga dia bisa mendefinisikan dan membuat konsep terhadap makna daripada kewirausahaan, gitu ya.
Nah, ini ada beberapa apa namanya pengertian ya daripada apa sih sebenarnya yang dinamakan wirausaha. Jadi wirausaha ini bisa dikategorikan sebagai dua dua apa ya dua dua jenis. Maksudnya pertama jenisnya itu adalah sebuah proses, terus bisa juga diartikan sebagai orangnya, orang yang melakukan kegiatan wirausaha. Misalnya Tahu tuh itu Pak. ada pendapat dari Robin dan Coulter ya yang mengatakan bahwa wirausaha itu lebih kepada proses di mana ada sekelompok atau ada individu tertentu yang dengan upayanya yang terorganisir itu mencari peluang. Ya tadi ya. Jadi peluang itu tidak bisa datang sendiri. Peluang itu dicari dan dibentuk ya melalui tadi inovasi. Nah, inovasi itu seperti yang tadi disampaikan, inovasi itu adalah berupa ide, ide pikiran daripada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Dan tanpa memikirkan risiko yang terjadi. Jadi mental wirausaha, mental entrepreneur itu adalah mental yang eh, apa tahan banting. Artinya dia tidak terlalu memikirkan resiko besar di depannya. Yang penting dia take action dulu, dilakukan dulu. Tak usah banyak berpikir. Kalau terlalu banyak berpikir, maka Anda jadilah pekerja saja atau hanya jadi apa namanya pegawai saja seperti itu ya. Jadi konsepnya itu harus out of the box untuk wirausaha ini ya. Yang kedua dari Soeharto Prawiro. Dia mengatakan bahwa wirausaha itu adalah sebuah nilai yang dibutuhkan untuk bisa memulai bisnis atau fase startup ya dan mengembangkan bisnis namanya venture growth. Jadi ketika misalnya kita itu sudah mulai ada Yang peluang putih, atau keinginan untuk yang membuat putih baru lanjut. gitu ya, membuat nilai itu berarti kita sudah masuk kepada yang namanya value of entrepreneurship gitu ya. Yang ketiga ini adalah konsep daripada Kashmir. Kashmir mengatakan wirausaha itu adalah orang-orang yang bersemangat mengambil resiko untuk mendapatkan bisnis di berbagai peluang. Jadi memang kunci daripada wirausaha itu adalah tahan atau mampu mengambil resiko. Orang yang tidak bisa mengambil resiko atau takut dengan resiko yang akan dihadapi ke depan, maka dia eh, artinya tidak mampu memaksimalkan jiwa entrepreneurship yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Dan yang terakhir ini ada Raymond. Raymond mengatakan bahwa wirausaha itu adalah kumpulan orang-orang kreatif, inovatif yang mampu mewujudkannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Nah, jadi clue yang diberikan oleh Raymond adalah bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak cukup untuk mensejahterakan diri sendiri, tetapi konsepnya itu harus mensejahterakan masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Nah, itu luar biasa. Jadi kita itu ada yang memiliki visinya itu kecil gitu ya. Ada yang memiliki visinya itu standar-standar saja, ada yang visioner ke depan gitu ya. Ada yang justru merasa takut dengan tantangan yang di depan. Jadi lebih baik memilih mundur selangkah untuk tidak maju ke depan gitu ya. Tetapi ada juga konsep-konsep orang yang mengambil peluang itu menunggu waktu atau menunggu momen. Ketika misalnya dia orang berkompetisi untuk semuanya maju, dia mengambil peluang untuk sedikit mundur. Untuk apa? Untuk nantinya maju ke depan melesat. Nah, itu namanya strategi ya. Jadi itu namanya strategi. Jadi strategi itu juga bagian daripada entrepreneurs entrepreneurship strategik namanya ya. Jadi konsep-konsep wirausaha yang harus diambil seseorang untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri dia sendiri ini tadi. Nah, dari 4 pengertian wirausaha ini Anda bisa memilih kecenderungan. Misalnya, Bu, saya lebih cenderung kepada pemikiran konsep Robin dan Coulter karena menurut saya bla 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 bla.
Dan saya lebih berafiliasi atau lebih cenderung ke pendapatnya Raymond karena secara aplikatif dan implementasi daripada wirausaha tuh emang menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang konsep itu bisa kalian buat sendiri, bisa kalian padu-padankan dengan kebutuhan yang kalian hadapi gitu ya. Nah, setelah kita memahami daripada makna apa namanya kewirausahaan, maka kita pasti untuk mencapai segala sesuatu itu, maka kita membutuhkan semangat, ya. Semangat itu atau energi positif itu akan lahir ketika kita mengetahui manfaat daripada konsep yang akan kita jalani ini, gitu. Misalnya saja di sini manfaat kewirausahaan itu kan ada banyak, tetapi dari beberapa banyak itu ini saya rangkumkan menjadi 4 poin saja yang mudah-mudahan sudah mengcover semua manfaat-manfaat yang dihasilkan daripada konsep dari kewirausahaan. Misalnya gini, memiliki peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Seorang wirausaha itu dia sangat beruntung menurut saya karena dia bisa apa namanya memiliki waktu bebas. Bebas artinya tidak ada yang mengatur. Misalnya harus berangkat eh, kerja jam 8, pulang jam 5 atau pulang jam 4. Itu tidak ada yang mengatur. Tidak ada pimpinan perusahaannya karena yang bosnya ya dia. The owner is boss. Gitu ya. Yang kedua, memiliki peluang untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Karena keuntungan apa orang yang berwirausaha itu dihitung berdasarkan apa yang sudah diusahakannya, bukan berdasarkan pembagian daripada hasil perusahaan misalnya. Jadi dia tidak mempertimbangkan hal-hal di balik profit itu. Jadi kita bisa memaksimalkan profit dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan profit lebih, berarti inovasi atau inovasi dan kreativitas yang kita lakukan harus lebih ditingkatkan daripada orang lain. Seperti itu. Jadi tergantung dengan usaha kita. Yang ketiga, memberi peluang untuk melakukan perubahan. Ya, jadi orang yang mempunyai entrepreneurship mentality, dia terus akan membuat perubahan-perubahan disertai dengan inovasi-inovasi pada jenis pekerjaan yang diminatinya atau daripada jenis produk yang dibuatnya. Tidak tidak stuck pada satu konsep saja. Jangan heran ya, jangan heran kalau kalian lihat ada seorang wirausaha, dia dari satu usaha itu dia bisa beralih ke usaha yang lainnya. Karena memang otaknya atau konsep daripada pemikirannya itu tidak bisa terpaku pada satu saja. Dia terus berpikir bagaimana peluang usaha A, bagaimana peluang usaha B, bagaimana peluang usaha C, dan seterusnya. Yang terakhir adalah berpeluang serta berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh seorang wirausahawan yang sudah sukses dan mendapatkan pengakuan gitu ya atas kerja keras yang sudah dilakukannya. Karena memang setiap orang itu baru akan terasa diapresiasi ketika dia menunjukkan hasilnya seperti apa. Karena jarang orang mau melihat proses. Semua orang rata-rata yang dilihat adalah hasil. Jarang yang mau melihat proses kita tuh seperti apa, gitu ya. Dan tapi itulah yang menjadi pecutan bagi kita untuk selalu mau menjadi khairun nas wa anfa'uhum linnas tadi, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita paham manfaat daripada kewirausahaan, maka di sini ada karakter. Nah, karakter yang dibentuk dari seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu pertama dia
berprestasi tinggi. Berprestasi tinggi ini mampu mengatasi sendiri kesulitan dan memiliki tanggung jawab personal. Tanggung jawab, terus mampu problem solving ya. Jadi dia mampu mengatasi to solve the problem by himself, to solve the problem by herself. Jadi dia itu kalau ada menemukan kesulitan, menemukan problem ketika dalam menjalankan sebuah usaha, dia tidak mudah berpangku tangan kepada orang lain. Jadi dia memiliki sifat mandiri yang tinggi. Nah, ketika sebuah permasalahan itu tidak mampu diatasi secara sendiri, barulah dia mengajak timnya atau mengajak tim untuk bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu ya karakter pertama. Yang kedua punya perspektif. Punya perspektif ini tadi perspektif itu dilahirkan dari sebuah planning yang matang, planning yang terstruktur, bukan berdasarkan sebuah ketergesaan, bukan berarti tidak ada preparation gitu ya. Jadi semuanya itu terbentuk dan tersusun secara sistematik. Itu adalah memiliki perspektif. Yang ketiga, kreativitas tinggi. Nah, ini harus rata-rata orang yang memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus, itu dia adalah orang yang kreatif. Tetapi orang yang kreatif ini kan banyak ya, banyak macamnya. Jadi tidak hanya pada satu bidang tertentu, tetapi di bidang-bidang yang diminatinya seperti apa. Kalau misalnya Anda punya keahlian dalam bidang memasak ya atau bidang cooking, nah kalian akan terbiasa dirinya untuk membuat sesuatu resep-resep baru yang memang belum pernah dicoba oleh orang lain, dan kalian dengan senang hati untuk melakukan eksperimen. Jadi tidak terlalu memikir wah nanti ini rugi, wah nanti ini tidak banyak yang suka, wah ini nanti harganya terlalu mahal dan lain sebagainya. Jadi dia memiliki resiko atas pekerjaan yang sudah dilakukannya, ya. Itu karakter daripada kewirausahaan. Nah, ini adalah salah satu quote yang saya kutip gitu ya. Dan ini menjadi motivasi, mudah-mudahan tidak hanya bagi saya tetapi bagi kita semua ya, untuk berpikirlah besar karena keyakinanmu akan mempengaruhi kesuksesan. Ya, kadang kita itu menjadi apa itu berdasarkan pikiran kita. Positive thinking yang dibentuk daripada diri kita itu mempengaruhi kesuksesan kalian. Kalau misalnya di awal saja kita sudah merasa akan gagal melakukan segala sesuatu, maka yang dihasilkan adalah kegagalan itu tersendiri. Tetapi kalau di awal kita sudah menancapkan yang namanya keyakinan, ya, keyakinan terhadap diri sendiri, trust to ourselves gitu ya, maka yang akan berujung adalah kesuksesan. Ya, jadi konsepnya itu seperti itu, harus ditanamkan dalam diri sendiri bahwa kita tidak boleh berpikirnya nanggung-nanggung saja. Harus berpikir besar. Orang-orang besar itu dia memiliki ide yang besar juga, tidak memiliki cita-cita yang sudahlah hanya jadi ini, sudahlah hanya jadi itu gitu. Karena kalau kita sudah berpikir besar, harapannya usahanya juga besar. Jangan hanya berpikirnya saja yang besar, tapi usahanya kecil. Nah, itu tidak balance juga, ya. Tuh. Selanjutnya, ini adalah faktor kegagalan, ya. Jadi, kalau kita tadi sudah bicara terkait tentang apa itu konsep wirausaha, bagaimana karakter untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, ada kemungkinan untuk kegagalan wirausaha, ya. Kegagalan wirausaha itu banyak hal, tetapi ini beberapa yang bisa saya rangkumkan, yaitu pertama tidak kompeten dalam manajerial. Jadi kita juga harus punya kemampuan untuk memanage segala sesuatu agar semuanya berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, gitu.
Sebentar ya, kita tunggu azan dulu, asar. Setelah itu, setelah azan nanti kita lanjutkan kembali. Istirahat sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, kita lanjutkan kembali. Sudah kelihatan slide-nya? Udah. Udah ya. Nah, jadi ada yang namanya faktor kegagalan. Ya, faktor kegagalan dalam sebuah wirausaha. Pertama adalah
tidak berkompeten dalam manajerial. Nah, manajerial itu adalah tidak harus punya tim yang banyak ya. Manajerial itu misalnya hanya dikelola oleh diri sendiri dan juga pasangan misalnya ya kalau yang sudah punya pasangan atau diri sendiri dan juga teman. Jadi kemampuan manajerial itu mampu membagi tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi harus ada job desk yang harus dilakukan sendiri-sendiri, tidak bisa semua pekerjaan mau dilakukan sendiri itu tidak bisa. Nah, itulah salah satu indikator bahwa akan tidak berhasilnya sebuah usaha, yaitu semua pekerjaan dihandle oleh satu orang dan orang yang lain justru tidak mendapatkan porsi kerja yang sama, gitu ya. Yang kedua, apa namanya, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, ini menjadi apa masalah juga ya. Ketika misalnya usahanya sudah maju, usahanya sudah berkembang, tetapi masalah eh, financial managering-nya agak bermasalah, gitu ya atau misalnya tidak mampu memisahkan mana kas keuangan pribadi, mana kas keuangan yang milik usaha bisnis. Nah, itu juga seringkali menjadi permasalahan atau gagalnya sebuah konsep daripada wirausaha yang sedang dijalankan. Yang ketiga adalah kurang berpengalaman. Jadi kalau memulai usaha itu, ya, salah satu indikator yang paling penting adalah kalian menyukai atau berminat terhadap konsep wirausaha yang mau dibuat. Jangan kita adalah seseorang yang tidak terlalu mengikuti update terkait tentang fashion, kita ikut bisnis fashion. Nah, itu maka tidak akan berkembang. Karena biasanya orang yang berhasil dalam wirausaha itu adalah dia mampu menjadikan hobi atau minat yang dia apa namanya? yang dia tekuni untuk menjadi sebuah bidang usaha, gitu ya. Misalnya kalau dalam bidang kuliner, misalnya kalian tuh senangnya tuh bikin apa, gitu ya. Kira-kira konsep senangnya itu tidak hanya bisa untuk dimanfaatkan diri sendiri, gitu ya, tetapi juga bisa dirasakan sama oleh orang lain juga, gitu ya. Misalnya kayak saya itu kan seneng seneng kebetulan dari Palembang suka bikin empek-empek gitu kan ya. Jadi empek-empek yang saya bikin itu merupakan bagian daripada hobi saya yang saya jadikan sebagai bisnis usaha. Nah, seperti itu. Dan kalian juga bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih yang menjadi potensi bidang wirausaha yang akan saya geluti seperti apa. Gitu ya. Masing-masing orang punya minat dan passion yang berbeda, tidak bisa disamaratakan semuanya. Ada yang fashionnya di bidang apa kulineri, ada yang fashionnya di bidang jasa, ada yang fashionnya di bidang apa namanya industri apa namanya buku misalnya, ada yang fashionnya di bidang yang bermacam-macam. Itu tergantung daripada peminatannya tadi, gitu ya. Yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Terkadang terkait lokasi ini juga ini ya menjadi hal yang apa ya rigid ya. Kadang ada seseorang yang memang secara secara lokasi itu sebenarnya kurang representatif. Tetapi misalnya dia memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, justru lokasi itu tidak jadi masalah juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa faktor kegagalan ini benar-benar memang secara implementatif ada pada masing-masing orang. Bisa bisa jadi lokasi ini tidak termasuk kepada faktor kegagalan wirausaha bagi orang tertentu, gitu ya. Yang selanjutnya adalah ketidakmampuan dalam transisi, ya, dalam transisi kewirausahaan. Nah, transisi kewirausahaan ini yang dimaksudkan adalah jika sewaktu-waktu itu terjadi perubahan ya atas apa namanya atas perubahan dalam usaha yang kita geluti, maka kita tidak canggung dengan perubahan karena perubahan itu tidak bisa direncanakan ya. Kadang perubahan itu terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba. Nah, banyak orang yang tidak mampu untuk mengendalikan perubahan tersebut atau bahkan tidak mau berubah gitu ya, tidak mau berubah dari posisinya yang sebelumnya. Nah, itu juga menjadi faktor daripada kegagalan wirausaha. Yang terakhir adalah gagal dalam perencanaan.
Nah, gagal dalam perencanaan ini karena memang sebuah konsep dari perencanaan itu harus di-arrange, harus disusun dari awal, ya. Tidak bisa mendadak, tidak bisa dalam satu hari atau dalam seketika saja. Jadi perencanaan itu harus dibuat secara matang gitu ya, secara matang agar apa yang sudah dikerjakan itu memang sesuai dengan ekspektasinya. Nah, ini adalah apa namanya gambaran daripada eh, konsep ya. Kita membangun usaha itu maka kita harus membangun teamwork yang solid dan trust ya. Jadi kalau teamwork itu ya adalah sebuah tim yang memang mau diajak berlari, mau diajak memberikan kebermanfaatan, bukan profit yang diambil secara personal, tapi keuntungannya itu adalah keuntungan yang dihasilkan dari sebuah kerja tim, gitu ya, bukan sendiri-sendiri. Nah, artinya kalau sudah memiliki konsep wirausaha yang jelas, maka idealnya kita punya business value namanya ya. Business value itu termasuk di dalamnya adalah loyalty ya, reliability, efisiensi, komitmen ya. Jadi loyalty itu ya bagaimana kita membangun teamwork yang memang bisa loyal dengan produk yang sedang kita kelola misalnya ya. Efisiensi memanfaatkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Terus reliability melihat ke peluang-peluang yang ada gitu ya. Bagaimana cara memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin dan komitmen. Nah, komitmen itu adalah hal yang kadang menjadi prinsip dasar seseorang untuk mau menjadi sukses ya. Harus berkomitmen dengan segala macam aturan-aturan yang ada. Kalau kita misalnya mau membangun timnya itu dari orang-orang yang kita rekrut gitu ya. Jadi kita harus berkomitmen juga terhadap hal-hal yang sudah kita sepakati bersama. Gitu. Nah, hal-hal tersebut juga menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang memang eh, tersistem ya. Jadi bisnis value yang empat pokok ini loyalty, efisiensi, reliability dan komitmen itu tidak datang tiba-tiba. Semuanya itu dibentuk dari sebuah usaha dan kerja keras yang maksimal, disertai dengan usaha selain usaha juga harus doa gitu ya, support dari berbagai macam aspek apa namanya orang-orang yang menjadi supporter kita. Nah, maka semua nilai ini, bisnis value ini, insya Allah akan mendukung dari setiap kegiatan kewirausahaan yang nantinya akan kita lakukan, ya, seperti itu. Jadi intinya dalam membangun sebuah kerja atau sebuah kewirausahaan itu memang harus apa namanya harus memiliki komitmen prinsip-prinsip yang mana prinsip-prinsip tersebut menjadi hal yang sangat prinsipal. Karena dia prinsip, maka itu tidak boleh dihilangkan dalam eh, kamus hidup kita gitu ya. Harus terpatri bahwa oh iya kalau saya mau melaksanakan ini maka bisnis value yang tadi saya sebutkan itu harus ada dalam diri saya sendiri sehingga apa yang sudah kita dapatkan itu nanti bisa kita tularkan ketika kita menjadi ownernya gitu ya karena prinsip daripada wirausaha itu kan bukan bukan ikut kerja dengan orang lain tapi membuka pekerjaan yang baru bagi orang lain sesuai dengan minat dan bakat yang kita punya. Seperti itu ya. Eh baik, itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan terhadap apa yang sudah dijelaskan barusan atau ada konsep-konsep yang mau di-sharing juga boleh. Di sini sudah ada yang itu belum? Sudah ada yang memiliki apa kegiatan wirausaha belum? Wiwik, wiwik, bu, wiwik. Ada Bu, Wiwik Bu, Siapa? Siapa? Wiwik Bu, Oh, Wiwik. Ya, Wiwik usahanya apa? jualan pulsa dan dagang cireng.
Jualan pulsa dan dagang cireng. Masya Cirengnya Allah. bikin sendiri atau ini dari orang? Kalau cireng mah dari orang Ibu. Oh, dari orang ya, belum produksi sendiri berarti. Iya Ibu. Oke, itu tidak apa-apa. Jadi itu kalau misalnya sebuah wirausaha itu ya, kegiatan wirausaha itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang sifatnya apa? Produk sendiri, tidak. Tetapi wirausaha itu lebih kepada proses berkreasinya itu. Kan menjual sesuatu tidak bergantung kepada apa namanya perusahaan tertentu atas nama tertentu. Nah, itu juga bagian daripada wirausaha. Nah, kalau kayak Wiwi berarti kan dia sudah pada konsep mengidentifikasi, sudah selesai, tinggal misalnya mengembangkan ini seperti apa? Kalau misalnya, oh saya sudah apa namanya sudah bisa menjual cireng dan cirengnya itu ternyata sudah punya target marketnya, udah ada pasarnya kan? Nah, pasarnya itu bisa dikembangkan lagi nggak? Kalau misalnya pasarnya itu tadinya hanya teman-teman dekat, terus beralih kepada temennya teman pesen juga gitu ya? Atau misalnya beralih ke satu jurusan aja, dari satu jurusan satu fakultas, dari satu fakultas satu kampus dan banyak macamnya. Itu namanya pengembangan gitu ya. Selain Wiwi, siapa lagi yang sudah punya usaha? Farhan Bu, Muhammad Farhan. Palah, Muhammad, Bu, palah. Muhammad Farhan mana? Ada Bu ini Bu. Ya, Farhan usahanya apa? Saya sempat jualan mochi sih Bu. Mochi. Iya, terus Iya. Cuman sekarang udah enggak Bu. udah enggaknya, maksudnya berhenti atau istirahat dulu atau bagaimana? Istirahat dulu Bu. Enggak Bu, kan sekarang lagi kuliah. Saya kalau misalkan jualan pasti di rumah doang Bu. Oh, mochinya bikin sendiri atau gimana? Bikin Ngambil? sendiri Bu. Ngadon Oh, sendiri bikin gitu. sendiri. Nah, iya itu Iya. bagus ya. Jadi apa saja. Jadi tidak terbatas pada satu jenis ya mochi, ya cireng, tadi saya bilang ya pempek itu akhirnya produk produk ya berupa produk. Ada pun nanti berupa jasa juga ada. Kalian punya keahlian apa? Keahlian apa namanya? Ke Apa bengkel. tuh yang menghias menghias tangan Ngejahit itu? Bu. Menjahit misalnya ya. Nah, menjahit juga atau mendekor ruangan ya. Mendekor ruangan itu juga Welding, Bu. merupakan jasa juga ya. Saya ingat kalau mendekor ruangan itu ada salah satu dari alumni BSA juga. Jadi dia sudah menekuni bidang ini sebenarnya ketika masih kuliah gitu ya, masih masih menjadi mahasiswa di jurusan BSA. Nah, tetapi usaha ini dilakukan tidak, maksudnya ini ya waktunya tuh part time. Nah, ketika lulus itu usaha dijadikan eh, lebih serius, lebih berkembang lagi dan alhamdulillah sekarang kayak punya apa namanya apa sih yang dibawa perusahaan itu ya. Jadi dia punya sendiri dan manajemennya sendiri, dia bisa atur dan dia punya karyawan untuk usaha dekoratifnya itu. Gitu ya. Itu ya tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau usaha itu tidak harus punya modal yang besar, tidak harus punya tempat yang luas, tidak. Dimulai saja dengan apa yang ada. Makanya tadi ketika membahas terkait tentang konsep wirausaha, itu terserah kalian lebih cenderungnya ke konsepnya siapa? Ke konsepnya Ramos kah? Ke konsepnya eh, Soeharto kah? Atau yang lainnya? Itu tergantung dari bagaimana sudut pandang kita melihat konsep daripada kewirausahaan itu. Tuh ya. Yang lain belum, cuman ini aja. Yang lain siapa lagi yang sudah punya usaha? Desi, Bu, bisnis online. Balia Bu, Balia. Desi bisnis apa Desi? Mana Desinya mana? Reseller itu Bu. Akun Balia bengkel Bu. pro.
Desi apa? Reseller, Bu. Oh, reseller. Nah, reseller juga termasuk wirausaha juga ya, wirausaha juga. Jadi reseller itu adalah apa namanya, peluang peluang market yang tidak mau ribet. Jadi tidak mau ribetnya maksudnya sudah ada yang mempacking, sudah ada yang mengirimkan, sudah ada yang membuat, kita tinggal membantu memasarkan ya, reseller seperti itu. Nah, tidak apa-apa, banyak loh apa namanya, orang-orang yang awalnya tuh dari reseller menjadi owner. Itu banyak sekali karena dia sudah punya konsep, punya the key of bisnis seperti apa, dia sudah bisa mengambil eh, apa pelajaran gitu ya, mengambil pengalaman dari orang lain terus diterapkan di dalam bisnis sendiri. Siapa lagi? Balia. Balia bisnis apa? Ngewe, ngewe. Ini Bu, jualan Balik ya, Bu. oli, Apa? jualan spare part Bu. Jualan spare part motor, spare part mobil. Pesawat. Ereking bu, ereking. Oh, Pesawat. itu jenis tertentu ya. Motor-motor Iya, Bu. tertentu berarti. Iya Bu, Motor ganteng. Nah, itu usaha Motor sendiri jambret, atau Bu. usaha orang tua? Sendiri Bu. Motor jambret. Usaha sendiri. Nah, itu luar biasa. Ya, itu saya apresiasi sekali. Jadi, meskipun baru baru di semester 4 gitu ya, sudah punya jiwa usaha yang tinggi gitu ya. Karena tidak setiap orang bisa keluar dari posisi nyamannya. Tidak setiap orang bisa memaksimalkan potensi wirausahanya tadi. Kan? Tadi di awal penjelasan saya memberikan apa namanya, pengertian bahwa setiap orang itu punya konsep wirausaha pada dirinya masing-masing. Tetapi ada yang bisa memaksimalkan, ada yang justru menimbun apa minat tersebut, akhirnya lebih baik menjadi apa, kerja dengan orang lain, lebih baik menjadi tidak menjadi apa-apa dibandingkan untuk memulai usaha yang baru. Karena butuh mental. Wirausaha itu mentalnya tinggi, lebih daripada para pekerja kantoran gitu ya. Dan ya luar biasa pokoknya. Wirausaha itu harus terkonsep dan memiliki mental yang tinggi. Jadi alhamdulillah sudah lumayan banyak ya yang sudah memulai usahanya. Artinya Anda kalau sudah berani memulai usaha, maka Anda adalah kategorinya bukan saja teori, tapi sudah kepada implementasi. Implementasinya itu seperti apa? Anda yang melakukan. Jadi Anda sudah bisa berkonsep. Menurut saya wirausaha itu adalah bla 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 bla. Menurut saya wirausaha itu adalah bla bla bla. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan sudut pandang dan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Gitu. Oke? Baik, sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Ini ada 37 orang ya yang hadir. Palah Bu, palah. Pala. Pala usahanya apa? Tegar Subhi Falah ya? Enggak ada bu, saya Lele Bu, lele. Lewat itu abang. Apa lele? Usaha lele, ikan lele. ternak bu. Enggak, belum banyak, jadi masih merintis. Oh, masih merintis. Berarti itu tempatnya punya sendiri, tempatnya apa? Iya, Pakan cuma segala macam itu dari barengan sendiri. teman bu. Dengar putus-putus suaranya? Ini bu barengan, jadi enggak punya sendiri gitu. Oh iya, itu kongsi gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Iya bu. Kalau apa namanya, peternakan lele ya, itu saya ingat sama almarhum mertua saya. Jadi beliau punya usaha di bidang apa namanya, lele ini. Jadi beliau tuh rajin sekali punya lele, dan lele itu besar-besar karena bibitnya juga bagus gitu ya. Nah, em, tapi sayangnya apa, keahlian dan minatnya terhadap usaha ikan ini tuh tidak menurun ke anak-anak. Akhirnya ketika beliau sudah tidak ada, sudah almarhum, itu habis juga usahanya.
gitu. Kadang apa ya namanya ya? Kadang tuh orang tua itu tidak bisa juga memaksakan ya, memaksakan kepada anak untuk bisa meneruskan apa yang sudah diusahakan. Kalau itu tidak sesuai dengan minatnya. Tetapi menurut saya minat itu pun sebenarnya bisa ditularkan sejak dini. Jadi bagaimana kita apa namanya menggandeng apa partner atau orang tua atau anak atau saudara yang nantinya akan bisa meneruskan usaha kita. Jadi tidak bisa tiba-tiba. Ya, jadi peminatan itu tidak bisa di diwariskan, ya. Peminatan itu tidak bisa diwariskan. Itu datang dari pribadi masing-masing, keinginan masing-masing yang tidak bisa dibuat, gitu ya. Kalaupun dibuat-buat nanti ujung-ujungnya juga kan tidak baik hasilnya, karena bukan berasal dari diri dia sendiri, tetapi berdasarkan kehendak orang lain. Ya. Baik, sudah bagus ya, sudah ada beberapa orang wirausaha gitu ya, berarti di kelas ini. Saya mau absen dulu ya dari kelas A, dari kelas A, Wiwi Julianingsi. Hadirah Ibu. Oke. Tegar Subifala, Hadir, Bu. Jihan Sahira Ahmad, Hadirah. Tania Awalia Tuniswa. Hadirah Tani Ibu. ada. Muhammad Farhan Maulana, Hadir, Bu. Siti Uswatun Hasanah, Hadirah. Dea Puspita, Hadirah. Fira Fitriani, Hadirah Ibu. Faiza Akila. Faiza Akila? Kemana Faiza Akila? Oh, ada. Hadirah Ibu. Oke, Hadirah. oke. Atifa Mujahidah, Hadirah Ibu. Razane Agnia Ilmi, Hadirah. Izar Zalami. Izar? Hadir Ibu. Oke, Nur Huda, Hadir Bu. Rangga Pradika, Rangga Pradika? Tidak ada ya Rangga? Ada yang tahu Rangga kemana? Tidak ada. Ya. Adelia Putri, Hadirah Ibu. Naila Amani, Hadirah Ibu. Dodi Setiawan, Hadir Bu, hadir. Zayyina Salsabila. Hadir. Oke. Selanjutnya kelas B. Kelas B. Kelas B itu Riyandi. Ada Riyandi? Hadir Bu. Afif Abdul Latif. Hadir Ibu. Alendro Cahya Prasetyo. Hadir, Bu. Hadir, Dery hadir, Bu. Amanta. Hadirah Ibu. Kaila Nuraini Siswoyo. Hadir Ibu. Fajar Sofian Taufik. Fajar. Fajar Sofian Taufik ada ya? Hadir, Bu. Siti Nuryani. Hadirah Bu. Mesita Intan Patricia. Hadirah Ibu. Asifa Monika. Hadirah Ibu. Putri Lulu Ainunisa. Hadirah Bu. Putri Lulu.
Hadira, Bu. Oh ada. Putri Lulu sudah ini belum? Sudah KRS belum? Udah, Bu, tapi belum ke Pak Mamannya. Putri Lulu dosen pembimbingnya siapa? Pak Rijal. Oh, Ustadz Rizal. Bukan Putri Lulu ya, siapa ya tadi? Oh, Ustadz Rizal ya pembimbingnya ya? Iya, Oh, Putri Aulia. Kalau Putri Aulia nggak ada ya? Putri Aulia nggak ada. Tauzia. Itu nggak pernah masuk ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Iya, Kalau Muhammad Rosyad Rawas, nggak ada juga. itu angkatan kalian ya, Rosyad Rawas? Iya, cuman Iya. dari awal juga nggak pernah masuk, Bu. Kayaknya pernah masuk ya Muhammad Rosyad Rawas itu ya? Eh, belum ya? Kelas A, Bu. Iya, waktu itu. Oh, kelas A. Iya, Bu. Pernah sekali kayaknya. Oh, pernah masuk sekali ya? Iya, Bu. Setelah itu eh, pindah jurusan atau bagaimana? Enggak, malah nggak ada, nggak masuk-masuk kelas. Terus keluar kayaknya. Oh, keluar. Iya, Bukan pindah jurusan ke syariah itu bukan? enggak, Bu. Oh, enggak ya. Oke, berarti Putri Aulia Tauzia itu memang nggak ada dari awal ya. Itu dia pindah ya kalau nggak salah ya. Pindah ke UIN Jakarta ya. Baru dengar juga, Bu, namanya. Oh, baru dengar. Oke, oke. Mengkonfirmasi. Tadi saya kira Putri Aulia, ternyata Putri Lulu ya, beda ya. Eman Wiranto, Hadir, Bu. Cindy F. Filiani, Hadira, Ibu. Irtifa Nuraini, Hadiroh, Ibu. Nanda Zahwa Pramstia, Hadira, Ibu. Rizky Faturrahman, Hadir, Bu. Rita Apriani, Hadira, Bu. Muhammad Mumtaz Fadila, Hadir, Bu. Desi Amalia Zohiro, Hadiroh, Ibu. Rafli Sidik, Hadir, Bu. Muhammad Belia, Hadir, Bu. Ahmad Zamzami Mahrus, Hadir, Bu. Hadir. Lis Baka. Hadiroh. Oke, ini hadir semua ya. Oke. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan juga sudah sore juga ya, kita semua mau mempersiapkan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah ini sudah masuk ke hari yang ke-6 ya. Hari yang ke-6 kita berpuasa, semoga diberikan kelancaran, kemudahan sampai nanti berakhir bulan Ramadan dan semua kita mendapatkan kemenangan ya atas jerih Amin. puasa, iman wahtisaban selama di bulan Ramadan ini. Baik, Amin. kita mau mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan dinyalakan yang belum menyalakan kameranya. Ini biar masuk semuanya. Oh, nggak bisa ya, harus ada 2 slide ini. Oke, bentar. Slide-nya harus 2 kali foto berarti. Baik, Ayo, silakan. ayo. Mumtaz. Oke. Slide pertama ya. Saya hitung wahid, isnani, salasa. Oke, sebentar. Selanjutnya slide kedua. Slide kedua, siap-siap. Wahid, isnani, salasa. Oke. Kelas, yakfi. Rubama naktafi bihaza di rosatan al yaum sukron kasiron ala hudurikum wa ihtimamikum lihadal yaum. Insyaallah naltaki fi yaum al-arbi'a ya li usbu al-qadim insyaallah kulluna fi siha wal afiyah. Wa naktafi bihaza di rosatan akhirul kalam
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Syukran Ibu. Afwan Bu. ya. Izin ya. Nada.